Pernah nggak sih merasa sudah capek kerja seharian, udah kasih nafkah, udah pulang tepat waktu, tapi pasangan tetap aja merasa nggak diperhatikan? Atau kamu pernah bilang, aku kan udah sayang sama kamu, tapi dia jawab, tapi aku nggak merasa disayang. Ini sering terjadi, karena sebenarnya setiap orang punya cara sendiri dalam menerima cinta, dan seringnya cara kita mencintai belum tentu sama dengan cara pasangan merasa dicintai. Inilah yang banyak orang belum sadari, termasuk para suami, bahwa perempuan itu punya bahasa cintanya sendiri, yang kalau suami kuasai, hubungan rumah tangga akan lebih hangat, lebih adem, dan lebih mesra. Bahasa cinta ini bukan teori kosong, tapi hasil pengamatan dan riset banyak pakar psikologi, dan sudah terbukti bikin rumah tangga lebih harmonis. Sayangnya, banyak yang gak belajar ini sejak awal nikah, jadi salah paham terus. Padahal kalau suami paham bahasa cinta istrinya, banyak masalah rumah tangga bisa selesai tanpa perlu drama. Bahkan, buat istri, bahasa cinta ini lebih penting daripada hadiah mahal. Coba deh ingat lagi, pernah nggak istri tiba-tiba marah padahal kamu nggak merasa salah? Atau tiba-tiba dia nangis padahal kamu nggak ngerti apa yang bikin dia sedih? Bisa jadi karena kamu belum tahu bahasa cinta dia apa. Bahasa cinta itu ibarat kunci buat membuka hati istri. Dan setiap orang biasanya punya bahasa cinta utama yang bikin dia merasa dicintai. Kalau kamu bisa belajar menguasainya, istrimu akan merasa aman, diperhatikan, dan lebih patuh. Dan menariknya, kalau suami bisa memahami ini, hubungan ranjang juga akan lebih bergairah. Karena perempuan itu butuh merasa aman secara emosional sebelum bisa nyaman secara fisik. Apa aja sih bahasa cinta yang harus suami kuasai? Yang pertama adalah kata-kata afirmasi. Ini bahasa cinta yang sering diremehkan para suami. Banyak laki-laki merasa cukup dengan membuktikan cinta lewat tindakan, tapi lupa bahwa perempuan juga butuh kata-kata. Bilang, aku sayang kamu. Atau, makasih ya udah capek-capek masak. Atau, kamu kelihatan cantik hari ini. Itu punya efek besar. Jangan anggap istri sudah tahu perasaanmu. Karena buat istri, mendengar kata-kata manis dari suami itu bikin hatinya lebih tenang dan merasa dihargai. Kata-kata baik juga bisa jadi pereda saat dia lelah atau sedang merasa nggak berharga. Kalau kamu sering bilang hal positif, dia akan lebih semangat dan merasa kamu ada untuk dia. Yang kedua adalah waktu berkualitas. Perempuan suka diperhatikan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara kehadiran. Banyak suami yang ada di rumah tapi sibuk dengan HP, kerjaan, atau nonton bola, dan nggak benar-benar hadir untuk istri. Waktu berkualitas ini bukan soal lamanya waktu, tapi kualitas kebersamaannya. Ajak ngobrol sambil ngopi sore, temani dia belanja, nonton bareng sambil pegangan tangan, atau sekadar duduk berdua sambil cerita tentang hari ini. Buat perempuan, didengarkan dengan penuh perhatian adalah bentuk cinta yang besar. Bahkan saat istri sedang cerita hal sepele, seperti drama Korea atau kejadian lucu sama anak, cukup dengan mendengarkan sambil menatap dia, itu sudah membuat dia merasa berharga. Yang ketiga adalah sentuhan fisik. Sentuhan kecil seperti gandeng tangan, elus kepala, peluk dari belakang, atau kecupan sebelum tidur adalah bahasa cinta yang sangat sederhana tapi efeknya luar biasa. Buat perempuan, sentuhan adalah tanda bahwa dia disayangi, dan ini bukan hanya soal hubungan intim, tapi juga kasih sayang sehari-hari. Banyak perempuan yang merasa diabaikan karena suaminya nggak pernah lagi menggandeng tangannya atau memeluknya. Padahal sentuhan ini bikin hati perempuan lebih hangat, dan secara psikologis membantu dia merasa aman. Sentuhan kecil ini juga bisa menenangkan dia saat sedang cemas atau stres. Yang keempat adalah tindakan melayani atau act of service. Bahasa cinta ini berarti membantu istri dengan hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kamu lakukan tanpa diminta. Misalnya bantu cuci piring, angkat galon, buang sampah, atau jagain anak saat dia butuh istirahat. Buat perempuan, ini adalah tanda bahwa kamu menghargai lelahnya. Jangan tunggu dia minta tolong baru kamu bergerak.
Perempuan akan merasa sangat dicintai saat suaminya peka dengan keadaannya. Misalnya saat dia lagi haid dan kelihatan lemah. Kamu belikan dia minuman hangat atau pijitin kakinya. Hal sederhana seperti ini menunjukkan kepedulianmu dan membuat dia merasa diperhatikan. Yang kelima adalah hadiah. Hadiah ini bukan soal mahal atau besar, tapi lebih ke makna di baliknya. Perempuan merasa bahagia saat suaminya ingat hal-hal kecil. Misalnya belikan dia makanan favorit saat pulang kerja, bawakan bunga meskipun bunga jalanan, atau hadiah kecil saat ulang tahun atau anniversary. Buat perempuan, hadiah adalah bentuk perhatian dan tanda bahwa dia ada di pikiranmu. Kamu nggak harus nunggu momen spesial untuk kasih hadiah. Bahkan hadiah kecil yang nggak terduga sering lebih membekas di hati perempuan. Banyak suami yang salah paham, merasa harus kasih hadiah mahal, padahal yang paling penting adalah niat dan ketulusanmu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kamu tahu bahasa cinta istrimu? Jawabannya adalah dengan komunikasi. Kamu bisa tanya langsung ke dia, apa sih yang bikin kamu merasa paling dicintai dari aku? Atau amati dari apa yang dia lakukan ke kamu. Biasanya, bahasa cinta seseorang tercermin dari cara dia menunjukkan cintanya. Kalau dia sering memuji kamu, bisa jadi kata-kata afirmasi adalah bahasa cintanya. Kalau dia sering berusaha menghabiskan waktu denganmu, mungkin waktu berkualitas adalah bahasa cintanya. Kalau dia sering menggandeng tanganmu atau memelukmu, bisa jadi sentuhan fisik adalah bahasa cintanya. Kalau dia sering membantu kamu, mungkin tindakan melayani adalah bahasa cintanya. Kalau dia suka memberi hadiah, bisa jadi hadiah juga bahasa cintanya. Dengan memahami bahasa cinta pasangan, kamu akan lebih mudah membahagiakannya. Dan saat istri merasa bahagia, rumah akan lebih tenang, hubungan lebih mesra, dan komunikasi lebih lancar. Bahkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang harmonis berawal dari rasa dihargai dan dicintai. Bukan dari materi semata, tapi dari perhatian dan cara kita menunjukkan cinta. Buat kamu para suami, kalau kamu ingin istrimu lebih patuh, lebih lembut, dan lebih bahagia, mulailah kuasai bahasa cintanya. Karena perempuan akan memberikan cinta terbaiknya saat dia merasa disayangi dengan cara yang dia butuhkan. Dan buat kamu para istri, yuk saling membantu suami memahami bahasa cintamu dengan komunikasi baik, tanpa marah, tanpa sindiran, dan tanpa drama. Karena membangun rumah tangga itu kerjasama, bukan hanya tugas satu pihak. Sekarang, coba deh tulis di kolom komentar, dari 5 bahasa cinta ini, mana sih yang paling bikin kamu merasa dicintai? Atau kalau kamu laki-laki, bahasa cinta apa yang kamu rasa paling sering kamu lakukan ke pasangan? Ceritain ya, biar kita semua bisa saling belajar, saling mendukung, dan saling mengingatkan. Jangan lupa share video ini ke pasanganmu, supaya kalian bisa diskusi bareng, dan semoga rumah tangga kalian makin hangat, makin mesra, dan makin diberkahi. Sampai ketemu di obrolan santai selanjutnya. Ingat, bahasa cinta itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau kamu mau memahaminya.